Kita lanjutkan dengan bab Direct Hydrocarbon Indication atau DHI dan FEO, Amplitude Force Offset. Jadi DHI dan FEO ini merupakan bagian dari rangkaian kursus geofisik yang termasuk dalam kelompok Reservoir Property Estimation. Nah, pada slide ini sebagai introduction ya, kita lihat bahwa dalam mengelola suatu lapangan itu diperlukan integrasi dari berbagai disiplin expertise ya, seperti geologi, geofisik, kemudian reservoir engineering dan disiplin ilmu lainnya. Jadi di gambar ini bisa kita lihat apa yang perlu dilakukan dalam satu lapangan ya untuk mengoptimalkan hasilnya. Jadi mulai dengan akuisisi seismik, kemudian processing dan interpretation, kemudian dilakukan seismic modeling ya, dan reservoir reservoir atribut untuk mempredik properti daripada reservoir. Di samping itu juga ditunjang oleh geofisik, petrofisik analisis ya. Kemudian juga interpretasi geologi, baik itu stratigrafi maupun structural. Kemudian facies dan property modeling. Kemudian dilakukan simulation ya, reservoir simulation. Setelah terlebih dahulu dilakukan reservoir upscaling, kemudian baru dilakukan production forecast dengan beberapa skenario ya. Kemudian baru dibuat field development plan ya. Kemudian terakhir adalah economic assessment. Nah, jadi DHI ini mungkin bisa kita masukkan ke dalam kelompok ini, seismic modeling dan reservoir attribute. Ini adalah yang akan kita bicarakan. Jadi kita bagi secara garis besar jadi dua, itu DHI itu adalah yang post-stack ya. Jadi DHI yang kita lihat di post-stack, kemudian DHI di pre-stack yang kita sebut dengan FEO ya. Kita mulai dengan bagian A, kita mulai dengan introduction. Nah, ini slide ini menunjukkan adanya indikasi bright spot ya, tapi bright spot ini terlihat tidak terlalu jelas ya, karena pada zaman dulu processing itu belum seperti sekarang, belum true amplitude preserve ya, jadi masih selalu dikenakan AGC ya. Waktu itu yang penting adalah melihat kontinuitas daripada reflection ya. Jadi kita lihat bahwa amplitude level daripada ini yang bright ini kira-kira bersama aja dengan yang ini, jadi agak sulit ya melihat ini sebagai bright spot ya. Nah, ini kalau diinterpretasikan sepertinya seperti ini ya. Ini top sand-nya yang merupakan trough, kemudian ada fluid contact yang bright ini ya. Nah, setelah ada ya teknologi untuk mempreserve amplitude ya dalam processing itu tanpa menggunakan AGC, maka bright spot itu terlihat lebih jelas ya, lebih jelas. Nah, ini true amplitude ini setelah diproses ya, ini masih belum zero phase, ini sudah di wavelet proses sehingga menjadi zero phase. Jadi sangat jelas terlihat adanya fenomena bright spot ya. Kemudian kita lihat selain bright spot juga ada fenomena black spot dan dim spot ya. Kita lihat bright spot itu local high amplitude attribute ya, anomali yang mengindikasikan keberadaan hydrocarbon ya, dan karena itu dikenal sebagai direct hydrocarbon indicator. Nah, ini digunakan oleh geofisik dalam hydrocarbon exploration ya. Nah, hydrocarbon ini seperti yang tadi sudah kita lihat, ini tidak teridentify ya pada awal-awal 70-an ya, karena industri itu waktu itu masih menggunakan AGC ya, dan efek daripada amplitude karena hydrocarbon accumulation ini menjadi tertutupi ya oleh adanya AGC ini. Nah, ini nanti kita bicarakan pada slide berikutnya. Jadi ini juga kita mesti hati-hati juga bahwa bright spot itu tidak semuanya juga menunjukkan adanya hidrokarbon ya. Jadi ini harus di-treat secara hati-hati. Jadi not all bright spot disebabkan oleh karena adanya
keberadaan daripada hidrokarbon. Nah, ini kita mulai dari bright spot dulu lah ya. Jadi bright spot itu adalah suatu negatif amplitude yang increase ya, atau larger negatif. Jadi dia negatif amplitude bertambah besar menjadi negatif amplitude yang lebih besar ya. Sedangkan phase reversal ya, jadi ada small amplitude, positive amplitude, dia berubah menjadi small negative amplitude ya. Ini namanya phase reversal. Dim spot itu large positive amplitude, dia berkurang menjadi small positive amplitude, itu dim spot. Nah, kita lihat lebih jelasnya di sini ya. Jadi ini adalah AI daripada shell ya, atau encasing lithology. Katakanlah shellnya di sini ya. Ini adalah AI daripada brine reservoir, sedangkan yang ini adalah AI daripada reservoir yang sudah terisi atau di-replace oleh hidrokarbon. Jadi kalau kita lihat pada reservoir yang acoustic impedance-nya ya, jadi rho V, yang acoustic impedance-nya itu lebih kecil daripada acoustic impedance pada shale. Kemudian ketika dia replace, yang brine di-replace oleh hidrokarbon, itu nanti perbedaan AI-nya antara yang sudah terisi hidrokarbon ini dengan lapisan shale-nya menjadi lebih besar ya. Makanya ini di-increase into trough amplitude. Jadi terjadi apa yang kita sebut dengan bright spot ya. Nah, sedangkan pada reservoir ya yang brine ya, tadinya brine yang AI-nya lebih besar daripada AI daripada shale, kemudian dia di-replace ya oleh hidrokarbon. Jadi perbedaan AI antara reservoir yang sudah terisi oleh hidrokarbon ini dengan shale itu menjadi lebih kecil, maka terjadilah apa yang disebut dengan decrease in peak amplitude, atau kita sebut nanti akan terlihat sebagai dim spot ya. Nah, kemudian kalau dia sedikit lebih besar ya, yang brine ini sedikit lebih besar daripada shale-nya ya. Nah, kemudian begitu dia terisi oleh hidrokarbon, acoustic impedance-nya menjadi lebih kecil, dia nyebrang sini ya. Nah, ini kita sebut dengan peak to trough, dia berubah dari peak menjadi trough. Jadi ini disebut dengan polarity reversal ya. Nah, ini kalau kita lihat pada AI versus depth dan edge ya. Jadi bright spot itu pada ya kedalaman yang dangkal ya, itu kita melihat bahwa antara shale, water sand dan gas sand ini itu terpisah cukup jauh ya AI-nya ya, sehingga kita bisa melihat fenomena bright spot. Jadi ketika brine ya, ini brine water sand itu di-replace oleh gas misalnya ya, maka perbedaan antara AI gas ini dengan shale akan menjadi lebih besar ya. Ini ke sini itu akan menjadi lebih besar, sehingga terjadilah apa yang disebut dengan bright spot ya. Nah, begitu juga pada kedalaman yang sedang di sini ya, ketika water sand itu di-replace menjadi oleh gas sand, itu AI-nya nyebrang ya, dari peak menjadi trough, jadi dari positif menjadi negatif reflection coefficient-nya, sehingga di amplitude-nya menjadi dari peak menjadi trough ya, peak menjadi trough. Ini adalah shale-nya ya. Jadi terjadi apa yang kita sebut sebagai polarity reversal. Kemudian pada kedalaman yang lebih dalam ya, itu terjadi seperti ini ya. Jadi ketika water sand ini ya, itu terisi oleh hidrokarbon ya, water sand yang perbedaannya dengan shale ya tadinya cukup besar, kemudian di-replace oleh hidrokarbon sini, maka perbedaannya dengan shale-nya semakin sedikit, maka terjadilah decrease in peak amplitude yang disebut dengan dim spot ya. Dim spot. Nah, ini depth versus edge ya. Jadi kita lihat pada kedalaman yang dangkal dan pada umur yang
yang muda ya, umur batuan yang muda itu terjadi fenomena apa yang disebut dengan bright spot. Kemudian pada kedalaman yang sedang itu nanti terjadi phase change ya, kedalaman yang pada umur yang terlalu tua dan kedalaman yang sedang terjadi phase change. Kemudian pada kedalaman yang cukup dalam dan pada umur batuan yang berumur tua itu terjadi dim spot ya. Nah ini yang kalau kita lihat ya di model responnya. Jadi ini adalah impedance, ini shale, ini oil sand ya, ini brine sand ya, ini brine sand. Jadi kita lihat di sini ya, ini shale-nya, ini oil ya, oil gas sand, ini gas sand ya. Nah kemudian ini adalah brine sand bawahnya. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa amplitude ini yang tadinya shale ini adalah sand ya. Jadi dia berupa trough ya, dari acoustic impedance yang besar ke acoustic impedance yang kecil itu negatif koefisien. Perbedaannya kecil, tapi begitu di sini terisi oleh hidrokarbon, AI menjadi lebih kecil ya, sehingga perbedaannya menjadi lebih besar. Ya, jadi dia menjadi bright, ini yang disebut dengan bright spot ya, bright spot. Nah, sedangkan di sini itu terjadi polarity reversal ya. Jadi ketika perbedaan antara shale dengan sand yang tadinya brine ini ya, brine sand, kemudian tadi positif ya, kemudian dia negatif ketika terisi oleh gas ya, tadinya positif ini ya, kemudian terisi oleh gas berubah menjadi negatif ya. Ini sehingga terlihat apa yang disebut sebagai polarity reversal, jadi peak menjadi trough ya. Ini adalah flat spot ya. Nah kemudian ketika ini di kedalaman yang ini ketika di sini antara brine dengan shale-nya itu amplitude-nya cukup besar ya. Tapi ketika yang brine itu di-replace dengan hidrokarbon, maka amplitude-nya menjadi lebih kecil ya, karena perbedaan acoustic impedance antara sand yang sudah terisi dengan hidrokarbon dengan shale-nya itu menjadi lebih kecil ya. Nah ini yang disebut dengan fenomena dim spot ya. Kita lihat lebih detail ya di pojok-pojok ini apa yang terjadi. Ini yang bright spot ya, bright spot. Ini adalah bright spot ya, amplitude-nya tadinya positif ya, di sini tunjukkan dengan positif dua-duanya. Nah ini positif, ini menjadi lebih besar, ini yang disebut dengan bright spot ya, ini yang disebut dengan bright spot. Sedangkan ini flat spot. Nah ini dim spot ya, jadi dia menjadi dimming ya, amplitude-nya mengecil. Begitu masuk, ini adalah antara shale dengan brine, ini antara shale dengan reservoir yang sudah terisi dengan hidrokarbon. Jadi AI di sini lebih besar daripada AI yang ini, sehingga ini menjadi mengecil, yang disebut dengan dim spot. Nah yang ini itu tadinya AI yang ini itu lebih kecil dibandingkan dengan AI yang ini ya. Jadi makanya ini AI-nya tinggi, ini positif ya. Nah tapi begitu dia terisi hidrokarbon, dia berubah ya menjadi trough ya, menjadi trough. Nah ini yang disebut dengan phase change ya. Jadi semuanya menunjukkan flat spot ya. Ini ada gas water contact, ini gas water contact, ini gas water contact yang terlihat sebagai flat spot. Nah di HI ini, di pre-stack dan di post-stack itu ada beberapa yang bisa kita amati ya. Jadi ini bright amplitude event di post-stack itu bright spot, dim spot ya di post-stack, kemudian abrupt down deep termination. Nah ini juga menarik nanti ya, kita lihat dia pada fluid contactnya nanti akan terjadi down deep termination ya, non structural flat spot. Nah ini juga flat spot yang sebenarnya dia menunjukkan fluid contact, bukan menunjukkan struktur ya. Kemudian dim spot ya. Kemudian polarity reversal ya, polarity reversal. Kemudian ada juga velocity sagging, nanti kita lihat velocity sagging ya. Kemudian frekuensi sag juga kita lihat, amplitude wipe out juga nanti kita lihat di post-stack bisa terlihat.
FIO anomaly ya. Jadi velocity reversal ini juga nanti kita bisa lihat di pre-stack-nya. Demikian juga dengan FIO anomaly ya. Jadi flat spot itu adalah fluid contact ya. Bright spot reflect gas accumulation ya. Terminasi daripada flat dan bright spot pada titik yang sama itu akan menambah confidence ya keberadaan daripada hidrokarbon ya. Jadi kalau kita melihat adanya terminasi flat ya, flat spot itu dan bright spot yang pada titik yang sama, nah ini kita menjadi lebih confidence ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya dalam mempersiapkan seismic data ini selama processing untuk DHI. Itu yang pertama adalah porosity-nya harus jelas ya. Porosity harus jelas. Itu kalau bisa zero phase ya, itu lebih optimum. Nanti kita melihat hasilnya. Polarity-nya ya, apakah dia phase-nya adalah zero phase, polarity-nya harus jelas ya, apakah dia normal atau reverse polarity. Kemudian amplitude dan spatial extent ya, harus true preserve amplitude ya. Kemudian frekuensi, velocity, amplitude versus offset dan shear wave ya, itu juga akan membantu dalam mematangkan ya DHI yang kita lihat di POSTECH ya. Nah, ada banyak faktor yang harus diperhatikan ya untuk mengaplikasikan seismic atribut secara umum ya, termasuklah DHI ini ya. Yang pertama adalah kita harus mengerti rock fisiknya ya, seperti yang tadi. Kita harus mengerti acoustic impedance dari shale-nya dengan acoustic impedance dari reservoir yang brine maupun yang dan perubahannya kalau dia di-replace oleh hydrocarbon. Kita harus mengerti rock fisiknya ya. Kemudian signal to noise ratio-nya ini harus bagus. Jangan sampai kita menggunakan seismik yang sangat noisy ya, yang tingkat noise-nya masih tinggi, yang signal to noise ratio-nya sangat rendah. Ya, kita harus punya seismik kualitas yang bagus ya, yang signal to noise ratio-nya cukup memadai. Kemudian juga diproses secara benar ya, through amplitude process, termasuk noise elimination dan sebagainya. Jangan sampai data yang poor processing itu digunakan ya. Kemudian parameternya tentunya juga harus ini ya, terutama berkaitan dengan seed acquisition ya. Nah, ini acquisitionnya harus memenuhi persyaratan yang untuk digunakan sebagai analisa FIO. Kemudian ini kalau gas ya di replace oil atau oil replace dengan brine ya di existing reservoir, seismic refreshing coefficient-nya itu berubah ya. Jadi ini intinya adalah kita harus melakukan modeling ya, yang antara yang brine dengan yang gas ya. Jadi pekerjaan ini perlu dilakukan ya untuk mengambil keputusan kita mau drill atau enggak ya, berdasarkan adanya satu DHI ya. Nah, jadi seperti tadi ya sudah disebutkan bahwa tidak semua seismic anomali itu adalah DHI, karena tidak semua DHI itu, dan juga tidak semua DHI itu sama kualitasnya ya. Bisa aja amplitude anomali itu disebabkan oleh faktor yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akumulasi daripada hidrokarbon ya. Kemudian kita lihat POSTECH modeling ya, DHI POSTECH modeling. Jadi DHI POSTECH modeling 2D ya, ini 2D ya. Nah, jadi kita bisa bikin model gini ya, berdasarkan data sumur yang kita punya dan gambaran struktur ya yang kita lihat, yang kita dapatkan dari seismic section ya. Jadi kita bisa dapatkan informasi mengenai velocity dan density gas sand-nya ini ya, ada dua lapisan reservoir, kemudian juga density dan velocity daripada velocity terutama ya daripada wet sand ya. Nah, sehingga kita bisa masukkan AI daripada gas sand berapa, AI shell-nya, AI daripada wet sand berapa. Nah, kita nanti bisa dapatkan mulai dua dimensi seperti ini. Nah, nanti kita menentukan berapa jarak antara trace atau berapa jumlah trace yang akan kita buat di sepanjang penampang ini ya. Nah, ini. Kemudian nanti kita juga milih wavelet apa yang kita gunakan untuk melakukan modeling ini.
Jadi program ini secara internal dia akan meng-create IE section ya. Dia interpolasikan log ya sepanjang model ini. Kemudian dia akan membuat AI atau acoustic impedance section ya. Kemudian AI kemudian hitung reflection coefficient, kemudian konvolusikan reflection coefficientnya dengan wavelet yang kita pilih tadi. Maka jadilah sectionnya seperti ini. Ini synthetic sectionnya. Jadi kita lihat adanya fenomena flat spot ya. Adanya fenomena flat spot dan juga dia dim, menjadi dimming ya. Reverse polarity, dalam hal ini reverse polarity ya. Jadi ini tadinya peak ya. Ini menjadi trough ya. Kemudian ini flat spot ya. Nah, di bawah juga demikian ya. Ini ada flat spotnya ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini juga dari peak menjadi trough ya. Kemudian kalau misalnya ini semuanya terisi oleh water atau brine ya, semuanya brine. Kedua lapisan ini semuanya brine. Jadi gas yang ada di sini di replace dengan brine. Nah, responnya akan beda ya. Responnya akan beda. Jadi kita nggak melihat fenomena adanya flat spot ya di kedua ini, dan juga eventnya itu sangat kontinu aja, tidak ada perubahan seperti yang tadi. Kali ini kan ada perubahannya dari peak menjadi trough ya. Kalau ini kontinu. Ini jadi kalau kita melihat fenomena seperti ini, kita bisa melakukan modeling kalau misalnya gas yang ada seperti apa, sehingga kita bisa yakin, oh ternyata ini, kita yakin bahwa ini adalah menunjukkan adanya flat spot. Indikasi kuat bahwa ini terisi oleh gas misalnya ya. Nah ini kalau modelnya seperti ini ya. Ini ada gas sand sebenarnya ini ya. Ini ada gas sand dan dia wet sand ya. Ini gas sand, ini wet sand. Jadi adanya gas di topnya ini itu kan memunculkan fenomena flat spot ya. Flat spot, dan juga ini polarity-nya reverse ya, reverse. Dari di sini tadinya katakanlah ini positif, di sini menjadi negatif ya. Ini polarity-nya kebetulan terbalik ini ya, polarity reversal. Nah, dan juga yang perlu juga kita amati di sini adalah ini ya, adanya ini sebenarnya reflektornya kan flat ya, ini flat layer ya. Tapi begitu di model dia kelihatan agak turun. Nah, ini yang namanya velocity sagging. Jadi karena gelombang seismik yang melewati lapisan yang ada di sini itu dia melewati lapisan gas sand yang velocity-nya lebih rendah, maka waktu tempuh daripada gelombang ini di section ini ya, karena dia melewati lapisan yang mengandung gas tadi yang velocity-nya rendah, itu agak sedikit terlambat. Makanya apa yang kita sebut dengan kita sebut dengan velocity sagging. Ini juga mendukung ya, adanya velocity sagging ini juga mendukung DHI yang ada di sini ya. Nah, juga model yang lain lagi dikonstruk dengan beberapa satu stratigraphic correlation ya di antara 5 sumur ini ya. Ini ada shallow gas layer ya, atau reservoir yang dia tidak blocky ya, tidak terdiri pada beberapa dua reservoir yang diintervensi oleh shale ya. Nah, jadi dari cross section ini kita bisa konstruk model seperti ini ya, model seperti ini. Nah, kita bisa assign ya velocity dan juga density untuk brine-nya berapa, untuk gas fill reservoir-nya berapa, dan shale-nya berapa, kemudian di bawahnya berapa ya. Jadi ini dibuat dari 5 well. Ini adalah responnya, ada 2 respon ya. Yang pertama adalah respon yang menggunakan Ricker 40 Hz zero phase ya. Ini adalah central frekuensi atau dominan frekuensi daripada Ricker ya. Jadi kita bisa melihat adanya fenomena polarity reversal ya, polarity reversal. Kemudian flat spot ya, flat spot. Nah, di sini kita melihat ya bahwa posisi daripada peak itu berimpit dengan posisi daripada interface. Jadi ini garis-garis ini itu menunjukkan posisi daripada reflection coefficient-nya ya. Posisi daripada reflection coefficient yang terjadi di antara dua lapisan ini ya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa posisi daripada interface ini itu persis ya berada pada peak-nya. Dan di sini karena polarity-nya berubah persis pada trough-nya.
Jadi kita bisa, dan juga posisi daripada flat spot ini ya persis pada peaknya. Nah, jadi kita dengan mudah bisa melakukan interpretasi pada zero phase ini, mana flat spotnya, mana top sendnya ya. Nah, kalau misalnya kita pakai Ricker ya, dengan frekuensi yang sama ya, tapi dia phase shift ya, 40 degree ya, di phase shift, maka agak sulit ya. Jadi ini posisi interface-nya, peak-nya di atas ya. Kemudian flat spot-nya juga agak begitu jelas ya, terlihat di sini ya. Tidak sejelas yang seperti yang di sini. Karena nanti ada intervensi ya antara dia kan sudah shift. Nah, juga perubahan polarity-nya juga agak rancu ya. Jadi kesimpulannya dari model ini adalah bahwa zero phase itu memberikan gambaran yang optimum atau resolusi yang optimum untuk meresolusikan ya lapisan-lapisan ini ya. Jadi kita dengan mudah mengetahui di mana topnya, mana bottomnya ya, dan mana interface-nya. Kan seperti ini kan juga bottom daripada sand ini jelas pada trough-nya ya, kelihatan pada trough-nya. Sedangkan di sini kan tidak jelas ini di mana ini, nggak konsisten ya. Posisi daripada bottom sand-nya ini kan tidak selalu pada zero crossing ya, ini agak jauh dia kan. Nah, ini juga real data ya. Real data itu ada satu flat spot ya, flat spot. Kalau yang ini ada zero phase ya, kita lihat ini G-send ya. Kalau zero phase ya ini top send-nya, ini base daripada send-nya. Jadi topnya merupakan peak, kan base-nya merupakan trough ya. Jadi topnya ini peak ya, ini base-nya adalah trough ya. Yang merah ini merupakan trough. Ya, jadi begitu kita shift ya, zero phase ini menjadi 30, 60 dan 90, itu semakin sulit ya. 30 masih oke ya, tapi 90 sudah terlalu banyak ya, tidak sejelas di sini. Kalau di sini kita jelas mendefine-nya, ini topnya, ini bottomnya, ini topnya. Sini juga masih oke ya, tapi di sini sudah agak sulit ya. Nah, ini apalagi di sini sudah agak sulit. Jadi di situ phase itu menjadi penting ya untuk bright spot ini ya. Kemudian kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh. Ini adalah contoh suatu bright spot yang terjadi pada struktur seperti ini ya. Ini ada suatu lapisan ya, lapisan sequence boundary ya, yang dia terminate di sini ya, terminate di sini. Ini mungkin ini adalah basementnya bisa menjadi capnya ya, sehingga di reservoir, lapisan reservoir ini ya, lapisan reservoir yang cukup tebal ini ya, ini lapisan reservoir yang cukup tebal, terakumulasi gas di puncak ininya, puncak trapnya ya. Nah, jadi kita lihat di sini adanya polarity reversal ya, dari top sandnya nih ya berubah menjadi dari biru ya menjadi merah, kemudian ini yang merah ini menjadi bright spot, kemudian ini adalah flat spot ya. Jadi ini sangat jelas ya, fenomena DHI-nya terlihat ya. Nah, ini juga demikian ya, ini flat spot, ini adalah bright spotnya ya. Nah, ini juga demikian ya, ini mirip seperti yang tadi ya. Ini ada mungkin basement high ya, ini ada reservoir yang di mana ini menjadi capnya ya. Jadi di sini kita lihat adanya satu fenomena flat spot ya, flat spot. Nah, jadi kalau dilakukan interpretasi seperti ini ya, ini ada lock, ini ada setelah di drill ya. Nah, ini ada locknya. Jadi membuktikan bahwa ini adalah satu akumulasi daripada hidrokarbon. Jadi ada FO, ada 4 lapisan ini ya, ada 4 lapisan reservoir yang diinterbedded oleh shell ya. Nah, ini juga demikian. Ini yang belum diinterpretasikan, ini yang sudah diinterpretasikan, ini fluid contact-nya ya. Ini fluid contact-nya. Nah, juga jelas sekali ya flat spot-nya ya. Pada suatu struktur yang cukup kompleks ini
ini terlihat adanya suatu mungkin overthrust barangkali ya, overthrust structure ya. Nah ini di downslope-nya kita lihat adanya suatu trap ya, yang ini seal-nya ini mungkin di patahan yang seal ya, di sini seal cukup sealing, ini terakumulasi hidrokarbon pada struktur seperti ini ya. Nah ini juga sangat jelas ya, anti clean, ada satu flat spot yang jelas sekali mengindikasikan. Kita lihat juga di sini misalnya adanya fenomena dimming ya, dimming amplitude ya. Jadi ini strong, ini agak weak ya, karena pengaruh daripada gas ini yang disebut dengan frekuensi sag ya, atau amplitude dimming ya. Nah juga demikian ya, kita lihat adanya flat spot ya, adanya flat spot. Di sini kita lihat bahwa anti clean yang besar ini itu terkompartemen ya dalam beberapa patahan. Katakanlah ini yang cukup besar ya. Nah ini kita lihat bahwa flat spotnya ini cukup jelas ya. Nah ini adalah reef ya, mungkin patch reef kali ya. Nah, ini ada beberapa reef. Nah ini mapnya ya. Nah ada yang dry hole ya, ada yang wet. Jadi yang kayak satu ini kita lihat kalau di sini kan ada seperti flat spot ya, ini juga demikian. Ini juga demikian. Tapi kalau di sini ini kok kurang ya, tidak terlihat adanya flat spot ya. Setelah di drill ternyata yang di sini wet ya. Kalau ini dim spot ya, ini gas appear as dim out of stack section ya. Nah ini yang dia terlihat sebagai dim spot ya. Jadi begitu dia terisi oleh yang tadinya dia amplitude kan lebih akusi impedannya kan lapisannya lebih besar ya. Nah begitu dia terisi oleh gas ya, reservoir terisi oleh gas, amplitude AI-nya menjadi lebih kecil, mendekati AI daripada shell di atasnya, sehingga dia menjadi dimming atau dim spot. Ini adalah akhir daripada A. Kita stop.